ana muawanah. Karena kalau struktur kalimatnya keliru, dikira ibu bupati, itu istrinya bupati. Tapi kalau Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Muawanah, istrinya mantan pacarnya Pak Ali Dupa, nah itu baru bener itu. Sukses Bu Ana, Pak Ali Dupa, Ibu Pak Korwil, Pak Dinas PMD, Pak Yasin, Pak Kapolres, Pak Dandim, terima kasih sekali dukungan dan bantuannya mendampingi penyaluran BLT atas arahan Pak Kapolri dan Pak Panglima. Saya sampai 2 kali diskusi dengan beliau berdua untuk bagaimana percepatan penyaluran BLT dana desa di tahap-tahap awal yang begitu lumayan berat karena permasalahan data. Dan alhamdulillah atas dukungan Pak Kapolri, Pak Panglima, juga Pak Kajari, saya selalu diskusi dengan Pak Kepala Kejaksaan Agung, kita dekat banget karena selalu saya minta tausiah beliau terkait dengan manajemen pengelolaan dana desa, utamanya pada saat BLT, agar seluruh kepala desa tidak bermasalah dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai desa khususnya dan pada umumnya dalam pengelolaan dana desa. Pak Ketua DPR, terima kasih, bersyukurlah punya bupati yang tanggap sasmita sehingga zona 4 dan zona 3 menjadi prioritas. Tidak masuk catatan yang perlu saya sebut, tapi saya sebut juga, yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sahabat Fauzan Fuadi, terima kasih telah menjadi bagian dari proses pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Mudah-mudahan intensitas keterlibatan dalam proses pembangunan di Bojonegoro bisa dilanjutkan dan dikembangkan di Kabupaten Tuban. Jajaran pemerintah Kabupaten Bojonegoro, utamanya Pak Ibu Sekda dan seluruh jajaran, kepala dinas, kepala desa yang hadir, khususnya Kepala Desa Pejambon yang luar biasa, dan tidak lupa kebanggaan saya, kecintaan saya, para pendamping desa baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa yang hadir. Tanpa kalian semua saya tidak bisa ngapa-ngapa. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan terus kita bisa tingkatkan, dan insya Allah hasil pembicaraan kami dengan Kementerian Keuangan dan para pihak yang berkompeten, insya Allah 2021 sudah mulai kontrak multi-year meskipun hanya 2 tahun untuk tahap pertama. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak lama kemudian betul-betul menuju P3K. Kemarin sempat disinggung di rapat terbatas kabinet dengan Pak Presiden, karena ada 300 sekian ribu pendamping di desa. Nah, termasuk pendamping desa, BKKBN, penyuluh pertanian, yang kesemuanya ini lagi kita diskusikan bagaimana utamanya pendamping desa memiliki eksistensi yang kuat, yang kokoh, karena apapun dan bagaimanapun kita sangat membutuhkan keberadaan para pendamping. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya didampingi mantan pacar saya juga, meskipun nggak pernah pacaran, istri saya
Ibu Halim. Sejak saya jadi menteri, itu perlakuan terhadap saya berbeda. Apa karena perginya jauh-jauh? Tapi kalau waktu di Jawa Timur dulu, mungkin karena sehari pulang itu rasa kangennya nggak begitu tinggi. Tapi setelah jadi menteri ini karena perginya 3 hari, mungkin kangennya tinggi, akhirnya ikut saja kemana-mana. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengajak kita semua yang hadir untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya warga desa Pejambon dan tentu masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Karena bagaimanapun Bojonegoro ini mendapat karunia nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumber daya alamnya yang kemudian Bojonegoro hari ini menjadi salah satu prioritas untuk menjadi pilot project berbagai macam kegiatan dan pembangunan, termasuk saya mentargetkan Bojonegoro ini di 2024 betul-betul menjadi kabupaten tanpa kemiskinan dan kelaparan. Saya yakin bisa, sangat yakin bisa. Bahkan kalau perlu nggak sampai 2024, tidak ada lagi yang namanya kemiskinan di Bojonegoro. Dan apa yang dilakukan oleh Bupati Bu Ana Muawana sudah on the track menuju ke sana. Berbagai infrastruktur sebagai prasyarat untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan pemerataan. Jadi permasalahan pembangunan ekonomi itu satu masalah tersendiri, ditambah berikutnya adalah pemerataan yang kadang-kadang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan itu seringkali tidak nyambung. Maunya pertumbuhannya cepat dan biasanya mudah dilakukan, tetapi pemerataannya tidak terbawa oleh pertumbuhan. Itulah makanya saya juga mentargetkan selain sebagai kabupaten yang tanpa kemiskinan dan kelaparan, 2024 saya sangat-sangat berharap Bojonegoro menjadi daerah yang ekonomi tumbuh dan merata. Ini kelihatan juga dari prasyarat yang ditempuh oleh Bu Bupati, oleh Bu Ana Muawana dengan pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur itu prasyarat untuk pertumbuhan dan juga prasyarat untuk pemerataan. Jangan bermimpi adanya pertumbuhan tanpa infrastruktur. Tapi kalau infrastruktur itu sendiri nggak merata, maka jangan bermimpi pertumbuhan itu diikuti dengan pemerataan. Itulah makanya saya mengajak kita semua yang hadir, utamanya warga Bojonegoro, khususnya Desa Pejambon yang mendapat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, Bojonegoro betul-betul menjadi harapan kita semua, bukan hanya warga Jawa Timur, tapi bangsa Indonesia. Bagaimana doa yang membawa doa tadi menarik untuk saya kutip. Jadikan anak-anak kami yang soleh-solehah sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, menuju keluarga yang sakinah, memiliki dzurriyyah thayyibah, dan mengakhiri hidup dengan husnul khotimah di bawah kepemimpinan Bu Ana Muawana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini memang menjadi bagian dari skala prioritas pembangunan nasional tahun 2020, utamanya di 2021 nanti adalah pariwisata. Itulah makanya Pak Presiden di 2021 ini agak genjot juga di pariwisata, namanya super prioritas. Destinasi super prioritas pariwisata ada di 5 titik di Indonesia. Untuk Jawa hanya kebagian Borobudur,
Dan tentu ini berdampak pada upaya pariwisata di tingkat desa. Karena pariwisata itu satu model pembangunan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan merata. Itu pariwisata. Banyak sekali jaringan-jaringan yang digerakkan yang kemudian diuntungkan dengan adanya sebuah pariwisata. Satu contoh di sini, pariwisata edukasi pertanian. Pasti di sekitar desa sini akan menggeliat. Jalan-jalan pasti juga akan menjadi pusat perhatian pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi ketika itu memang menjadi kewajibannya provinsi bahkan pemerintah pusat. Maka titik strategis untuk penentuan pariwisata dan prioritas pembangunan pariwisata menjadi skala prioritas yang cukup utama di 2021. Tentu kita juga menghadapi satu situasi yang kita harapkan menjadi rebound, menjadi titik tolak bangkitnya situasi ekonomi karena pandemi COVID-19. Hari ini satu contoh kasus yang ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya wisata desa, tapi hampir seluruh destinasi wisata mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa akibat pandemi COVID. Nah, kemudian bagaimana reboundnya bisa diambil? Ternyata kuncinya ada di desa wisata, bukan di wisata-wisata yang besar. Itulah makanya saya berterima kasih pada hari ini diundang, diminta hadir untuk mengikuti proses peresmian dan sekaligus menyaksikan betapa luar biasanya desa Pejambon ini yang telah memberikan satu bagian kontribusi untuk rebound ekonomi pasca pandemi COVID-19. Mudah-mudahan nggak sampai 2019-nya kita tinggalkan duluan, 19-nya pandemi sebelum kita meninggalkan tahun 2019. Menurut berita langit, insya Allah bulan November nanti pandemi COVID sudah hilang. Kuncinya satu. Saya tadi malam melihat berita tanggal 1 November Makkah sudah mulai dibuka untuk ibadah umroh. Nah, saya melihat mudah-mudahan ini bagian dari sebuah momentum bahwa November adalah hilangnya pandemi COVID di Indonesia khususnya dan dibuka. Wajah negara di sini.